Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi untuk mata kuliah perancangan instalasi kelistrikan industri. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada perancangan electrical dan elektronik untuk rumah sakit. Yang pertama kita akan membicarakan pada bagian yang pertama adalah tentang uh, electrical rumah sakit, ya. Kita akan melihat semua perancangan untuk electrical rumah sakit akan mengacu pada regulasi, ya, regulasi yang harus dijadikan dasar untuk perancangan. Ya, ini adalah peraturan yang digunakan untuk membuat atau merancang sebuah sistem instalasi kelistrikan rumah sakit. Di situ ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ya, kemudian yang standar-standar internasional yang berkaitan dengan perancangan instalasi listrik rumah sakit adalah International Electrical Code, ya. Ini bisa jadi dasar untuk perencanaan instalasi listrik rumah sakit. Kemudian menginjak ke materi berikutnya adalah bagaimana kita menentukan kriteria desain dari instalasi listrik rumah sakit. Perancangan yang baik, ya, perancangan yang baik itu harus aman, handal, kemudian fleksibel untuk pengembangan. Artinya adalah aman, ya. Kalau instalasi dinyatakan aman jika satu memenuhi persyaratan regulasi yang sudah ditetapkan, yang kedua adalah sistem proteksinya bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian handal, ini berkaitan dengan bahwa semua pemilihan material untuk instalasi listrik itu tahan terhadap gangguan yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibel untuk pengembangan, adalah sistem yang kita pilih dalam mendesain instalasi rumah sakit akan luas untuk pengembangan selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah perancangan harus mengikuti regulasi yang berlaku, mengikuti standar nasional dan internasional yang berlaku, kemudian harus mengikuti jenis pelayanan rumah sakit yang akan diberikan. Kemudian yang berikutnya perhitungan teknis sistem seperti kebutuhan beban listrik, kemudian distribusi listrik, arus hubung singkat, jatuh tegangan, kemudian perhitungan pencahayaan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah skema sistem kelistrikan di rumah sakit. Itu dimulai dari PLN, kemudian dari PLN menuju ke panel tegangan menengah, kemudian ke trafo, untuk tegangannya diturunkan dari 20 kV menjadi 220, 380 volt. Kemudian masuk ke panel daya tegangan rendah, baru kemudian didistribusikan ke seluruh beban. Nah, di sini
beban-beban yang ada di dalam gedung itu bisa kita jadikan, kita kelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah beban emergensi yang berwarna merah. Apa saja itu? Yang pertama adalah panel pompa hidran, kemudian yang kedua panel lift untuk lift evakuasi pada saat terjadi kondisi emergensi. Kemudian yang berwarna biru muda itu adalah beban normal ya, beban normal. Ini contohnya panel pompa booster, panel gondola, panel AC, panel radiologi, panel IPAL ya, panel pompa air bersih dan lain sebagainya. Panel-panel untuk instalasi penerangan, kontak-kontak. Kemudian yang ketiga adalah beban-beban esensial. Nah, beban esensial itu panel OK, panel ICU, panel IGD. Beban-beban esensial itu artinya tidak boleh mati sedetik pun ya, tidak boleh mati sedetik pun, sehingga di panel ini harus ada backup menggunakan UPS. Kemudian berikutnya adalah ini contoh-contoh dari genset, kemudian tangki bahan bakar, kemudian panel daya untuk sinkron genset. Ini foto-foto untuk contoh peralatan-peralatan kelistrikan. Nah, berikutnya adalah khusus untuk ruang operasi, ruang ICU, kemudian di ruang UGD, ya ada ketentuan khusus bahwa rangkaian di tempat-tempat tersebut di rumah sakit harus dilengkapi dengan trafo isolasi dan sistem grounding. Nah, ini gambar skema dari trafo isolasi. Fungsi dari gambar ini adalah trafo ini adalah memisahkan rangkaian ruang operasi dengan ruang-ruang lainnya ya, di sini, sehingga kalau terjadi gangguan arus DC, kemudian gangguan-gangguan yang lain di sisi atas atau di sisi ruang-ruang lain di rumah sakit tidak akan berimbas pada rangkaian di dalam ruang operasi. Kemudian bagaimanakah caranya kita mengestimasi kebutuhan listrik pada suatu rumah sakit? Kita bisa lihat ya, jumlah bed ya. Kita bisa menggunakan basisnya adalah bed, di mana satu bed itu kebutuhan listriknya sekitar 5.000 VA atau 5 kVA. Nah, kita akan melihat bahwa beban listrik di rumah sakit itu dikonsumsi yang terbanyak 36% itu untuk tata udara, kemudian 32% itu alat-alat kesehatan, kemudian 17% itu untuk pompa, lift, dan peralatan mekanikal, kemudian yang 15% itu untuk penerangan dan stop kontak. Berikutnya adalah kita akan melihat untuk rumah sakit gigi mulut, ini juga terlihat bahwa konsumsi peralatan kesehatan di 24%, penerangan dan kontak-kontak 26%, pompa lift dan peralatan mekanikal 20%, tata udara 38%. Nah, bagaimanakah cara kita menghitung kebutuhan daya listrik yang lebih spesifik ya, lebih akurat? Kita bisa menggunakan dasar luasan ya, luasan. Kalau tadi menggunakan dasarnya bed, sekarang kita bisa menggunakan dasar luasan. Jadi per meter square untuk ruang-ruang yang bersifat umum seperti ruang farmasi, manajemen, kitchen, peralatan kitchen, outpatient, rawat inap, HCU, CSSD, OK, peralatan AC OK, dan lain sebagainya, itu dari sisi luasan akan diperkirakan di 40 VA per meter persegi. Ya, kemudian yang
peralatan-peralatan ACOK itu kira-kira di per OK-nya adalah di 25 kVA, kemudian peralatan-peralatan ICU itu per ruangannya juga di sekitar 50 sampai 75 kVA. Kemudian dari situ seluruh kebutuhan daya akan dijumlahkan sehingga kira-kira bisa terlihat kebutuhan listrik secara total di suatu rumah sakit. Ini adalah pendekatan awal untuk menghitung secara kasar bagaimana kebutuhan listrik itu akan diperlukan oleh suatu rumah sakit. Kemudian untuk setelah kita menghitung kebutuhan rumah sakit, selanjutnya kita akan menentukan kapasitas trafo. Ya. Jadi dari total kebutuhan dikalikan dengan 125%, maka akan terlihat berapa kVA. Di situ terlihat 542 kVA. Nah, trafo 542 kVA itu tidak ada di pasaran, yang ada adalah yang paling mendekati di 630 kVA. Kemudian genset juga bisa dihitung dengan total kebutuhan kapasitas trafo 630 kVA, maka gensetnya total genset di 630 kVA bisa menggunakan 2 kali 400 kVA. Kemudian berikutnya adalah bagaimana skema jaringan listrik disalurkan, dimulai dari jaringan tegangan menengah PLN, kemudian kubikel tegangan menengah PLN, kemudian diturunkan tegangannya oleh trafo distribusi, kemudian masuk ke dalam panel utama tegangan rendah, baru kemudian didistribusikan ke seluruh bangunan gedung. Kemudian kita lanjutkan sistem kelistrikan yang diperlukan di dalam rumah sakit adalah sistem proteksi petir ya. Di sini digambarkan bahwa bangunan gedung rumah sakit harus aman terhadap sambaran petir. Ya, kita bisa menggunakan sistem proteksi elektrostatis di mana satu head terminal bisa cover area kurang lebih di 110 meter. Oke, berikutnya kita lanjutkan ini coverage areanya di sistem elektrostatik, kemudian dari sistem proteksi penyuluh petir ini berikutnya adalah sistem grounding ya, sistem grounding di mana sambaran petir, arus petir itu harus segera dinetralkan dengan menggunakan elektroda yang dimasukkan ke dalam tanah. Baik saudara-saudara semuanya, demikian tentang materi sistem electrical arus kuat pada rumah sakit. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.